Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyimpan data atau memasukkan data ke dalam database yang sudah kita buat melalui aplikasi yang nanti akan kita buat bersama. Langkah pertama, kita perlu menambahkan beberapa komponen untuk memasukkan data, merubah data ke dalam database yang kita buat. Yang pertama, kita perlu namanya label. Kita akan buat label ini untuk memberikan keterangan atau memberikan label sesuai dengan fit pada database yang sudah kita buat. Saya akan buka database-nya. Yang perlu diperhatikan sebelum kita bekerja dengan database, pastikan dulu database-nya sudah running atau sudah start. Kalau sudah dipastikan seperti ini, maka kita bisa masuk ke dalam database yang kita buat. Ada 5 feed yang nanti akan kita simpan: kode, nama, harga jual, harga beli, kode supplier. Kode, berikutnya yang kedua nama, yang ketiga harga beli, harga jual, yang terakhir ada supplier. Ini kita besarkan fontnya. Caranya di properties ini ya. Kita tinggal pilih ukuran yang besar. Berikutnya kita perlu edit untuk mengisikan data. Edit pertama untuk nama, yang pertama untuk kode, berikutnya untuk nama, kita siapkan juga untuk harga beli, harga jual, dan supplier. Kita buat dia agak besar ya. Kalau sudah, berikutnya kita perlu tombol untuk menyimpan. Save. Kita rapikan dulu. Kita tambahkan tombol tutup, close. Kita buat perintahnya untuk menutup. Berikutnya, sebelum ini kita tambahkan coding-codingnya, kita perlu mempelajari atau memahami alur dari jalannya program ini. Bagaimana alurnya? Pada bagian atas di sini, ya, di bagian ini merupakan tempat untuk menyimpan data. Menyimpan itu ada dua. Yang pertama, menyimpan kondisi baru. Berikutnya, menyimpan data yang sudah ada. Jadi ada dua tipe, sama-sama menyimpan ya, menyimpan data yang sudah ada atau menyimpan data baru. Berikutnya juga ada untuk hapus data. Ini ada, saya tambahin delete. Ini ya. Jadi kita punya 3 tombol: open untuk buka data, save untuk menyimpan, delete untuk menghapus. Untuk menyimpan ini kita perlu nanti agak panjang prosesnya karena ada 2 perintah menyimpan. Perintah menyimpan baru
juga perintah menyimpan perubahan atau update. Yang pertama, kita pastikan ketika form ini berjalan atau dibuka, maka dia kondisinya edit 1, 2, 3, 4, 5 ini harus kondisi clear atau bersih. Jadi clear atau bersih ya, atau bersih. Bagaimana caranya? Kita klik di form ini pastikan ini form. Kita pilih event on show. Edit 1 dot clear, edit 2 clear, edit 4 clear, edit 5 juga clear. Mungkin perlu juga seperti ini, kita tambahkan perintah untuk open. Jadi kita tidak perlu mengeklik open ini, tapi kita buat ketika form ini berjalan maka dia langsung open, langsung buka. Jika kita tambahkan di sini seperti ini ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengeklik tombol open, ketika buka langsung dia masuk di sini. Berikutnya kita fungsikan untuk tombol simpan. Nah, tombol simpan ini tadi saya sampaikan di depan ada dua kondisi simpan. Yang pertama itu simpan untuk baru, yang kedua simpan untuk perubahan data atau edit data. Kita tuliskan dulu yang pertama perintah untuk menyimpan data baru. Perintahnya di sini, di save ini, klik 2 kali. Kita beri keterangan ya, simpan data baru. Bagaimana cara menyimpannya? Sesuai dengan materi kita praktikum menggunakan SQL kemarin, sebenarnya sama, insert into bla 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 dan seterusnya, namun itu kita terapkan pada query. Bagaimana caranya? Kita buat perintah query di Delphi. UniQuery, kita close dulu. Berikutnya uniquery.sql.text insert into barang kode nama. Berikutnya ada harga jual, harga beli, kode sub. Yang perlu diperhatikan, ini yang biasanya ada kesalahan ya. Jadi ini urutannya harga jual, harga beli. Namun di sini kita lihat harga beli dan harga jual. Nanti posisinya ini harus sesuai dengan yang diinputkan. Jadi kalau ini nanti harga jual, berarti nanti harus sesuai dengan yang diinputkan. Berarti ini yang pertama, kode, ini gandengannya edit 1, nama gandengannya edit 2, harga jual gandengannya edit 4, harga beli gandengannya edit 3. Values, karena dia tipenya kode itu tipenya string atau tipe teks, maka harus ada quoted str. Edit 1 dot text plus koma
nama juga str edit 2 text plus ada komanya. Nah ini karena harga jual ini dia bukan teks, maka tidak perlu ada quote str-nya, langsung edit 4 text. Nantinya Anda bisa menginstal komponen yang dia secara khusus digunakan untuk memasukkan data angka. Jadi kalau di standarnya ini memang tidak ada ya, tidak ada khusus untuk angka. Jadi komponen edit ini kita gunakan untuk teks ya, angka dan sebagainya. Namun sebenarnya nanti ada komponen namanya, ini komponen tambahan. Ada komponen RX. Nah ini ada komponen yang secara khusus untuk angka, untuk kurensi ini. Nah ini ada kurensi. Nanti silahkan Anda tambahkan, karena ini materi awal untuk penggunaan SQL ini, saya cari yang mudah, standar bawaan dari Delphi-nya. Ini yang pertama tadi untuk kode. Ini ya, ini untuk kode, ini untuk nama, ini untuk harga jual, ini untuk harga beli. Sekarang kita tambahkan lagi yang terakhir. Jangan lupa ini ada kurungnya, kurung tutup. Kenapa kurung tutup ini ada? Karena ini diawali dengan kurung buka. Jadi kurung tutup di sini gandengannya kurung buka. Kita tutup dengan titik koma. Ingat ya, ini untuk simpan data baru. Nanti kita akan buat perintah untuk memisahkan apakah ini data baru, apakah ini data lama. Biasanya ada pesan, kita jalankan dulu uniquery dot execute atau execute ya. Berikutnya, setelah simpan ini berhasil, kita perlu membuat update data atau refresh ya. Nah, refresh ini bisa kita kopikan dari prosedur form show. Tadi kita membuat form show untuk awal pertama. Jadi kita bisa isikan ini. Namun ini perlu kita tambahkan ya. Kenapa? Karena SQL text-nya sudah ganti. Select bintang from barang. Sekarang coba kita jalankan. Ini sudah ada 004, kita coba 005. Misalkan mouse keyboard sudah ada VGA RTX 300 Nvidia, misalkan harga beli 1.200.000, harga jualnya 1.500.000, suppliernya Nvidia, misalkan contoh ini. Ini kita simpan. Nah ini kita lihat, ini sudah masuk ke dalam database yang kita simpan. Sekarang kita cek apakah benar-benar masuk di dalam MySQL-nya. Kita cek di sini. Nah ini kalau kita lihat VGA RTX sudah masuk di sini.
Berarti perintah kita untuk menyimpan data baru sudah berjalan. Sekarang tantangan kita berikutnya, yaitu kita membuat perintah untuk menyimpan data perubahan. Karena mungkin kenapa ada perubahan? Mungkin ada misalkan harganya naik atau harganya turun atau namanya berubah dan sebagainya. Karena prinsip dari data itu harus bisa disimpan, bisa diubah, bisa di-delete dan bisa ditampilkan berikutnya. Tapi dengan beberapa aturan di perusahaan ya, misalkan gini, siapa yang boleh merubah harga, merubah nama, itu biasanya ada beberapa kebijakan yang bagian ini harus bisa merubah, bagian ini tidak, untuk security data. Pertama, kita untuk mengedit, kita perlu memilih data yang mau diedit. Jadi ketika ini nanti kita klik, misalkan saya mau mengedit yang speaker Logitech, saya klik di sini, maka data-data ini akan tampil di bagian isian di sini. Jadi ketika saya pilih klik ini, maka dia harus tampil di sini. Jadi pertama kita harus menambahkan dulu perintah untuk menampilkan di sini, setelah itu baru disimpan. Perintahnya adalah di DB Grid ini kita pilih event on click atau apa ya, on mouse, kita pilih mouse down aja atau on cell click juga bisa. Kita coba dulu. Edit 2 .text, kita tambahkan semua. Kalau ini nama. Untuk mempersingkat waktu, saya copy. Nama ini ada harga beli, ada harga jual, tiga, 4, 5. Kita coba dulu. Nah ini sudah masuk ya. Ketika saya pilih klik ini, nah dia sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu baru kita ubah. Misalkan ini harganya naik 1.300.000. Nah ini bagaimana cara menyimpannya, nanti akan kita perintah di save-nya. Jadi satu tombol untuk dua perintah. Bagaimana cara membuat pemilihannya? Ya, saya buatkan di sini simpan perubahan atau update data. Pertama kita ngecek dulu. Ketika simpan, kita harus bisa mengecek apakah data yang saya simpan ini sudah ada ataukah data yang baru. Ingat, yang perlu diperhatikan bahwa yang boleh diedit itu adalah selain kode. Kenapa kode tidak boleh diedit? Karena kode itu sebagai kunci. Kode itu nanti digunakan di penjualan, di transaksi yang lain, itu sebagai kunci. Makanya di dalam perintah edit itu tidak diperkenankan merubah kode. Nanti kita akan cek kalau kodenya itu sudah ada,
sudah ada di data ini, berarti dia merubah data. Tapi kalau dia belum ada, berarti dia data baru. Kita akan cek melalui perintah uniquery. Kita close dulu. uniquery.sql.text sama dengan select bintang from barang where kode sama dengan uniquery open. Ini saya beri keterangan perintah untuk melihat atau mengecek apakah data sudah ada atau data baru. Berikutnya if uniquery is empty atau kosong. Jika uniquery kosong berarti dia data baru. Then begin sampai di sini. Jadi kalau dia kosong berarti ini data baru, karena ini perintahnya select bintang from barang where kode sama dengan edit1.text. Itu artinya menampilkan data barang dengan kode edit1 ini. Nah, di sini. Kalau data barangnya tidak ada yang sama dengan edit1 untuk kodenya, berarti data itu data baru, maka masuk perintah sini. If uniquery is empty atau kosong, maka simpan data baru. Namun jika else jika tidak, kita lakukan update data. Bagaimana cara update? Sama ya, perintahnya ini yang harus diganti. Ini saya hapus saja biar tidak bingung. Update barang set. Nah ini yang perlu diperhatikan. Formatnya adalah update, berikutnya nama tabel, set ini perintah untuk mulai mengganti ya. Nama sama dengan ingat kode tidak boleh diganti. Nama gandengannya edit2.text. Berikutnya, jadi perintahnya nanti satu feed harus di koma, satu feed yang diedit koma nama, terus harga beli itu ada komanya. Edit3.text koma harga jual sama dengan edit4.text koma lagi kode sub sama dengan edit5.text. Yang harus diperhatikan, ini biasanya ada yang sebagian ada yang lupa ya. Yang di edit atau update itu harus yang dipilih. Where, nah ini where kode sama dengan quote.str edit1.text. Jadi ingat, yang diedit atau yang diubah itu hanya kode yang dipilih sesuai dengan yang kita klik tadi. Kita coba.
Nah ini misalkan ini harganya saya ganti 1.300.000. Saya simpan. Sorry. Nvidia invite list. Apa yang salah? Ini ada harga jual. Nah ini salahnya ini. Harusnya Nvidia ini ada, karena dia teks maka harus ditambahi quoted STR. Nah ini ya. Satu salah sedikit saja maka program akan memberikan perintah error 1.300.000. Nah ini kita coba berhasil. Harga jual sudah 300. Kita coba lagi, misalkan ini buku tulis harga jualnya 10.000, harga belinya 7.500 misalkan. Buku tulis ini ya. Nah ini langsung berubah. Jadi perintah kita untuk simpan baru sudah bisa, perintah kita untuk merubah sudah bisa. Sekarang untuk pertemuan terakhir ini untuk pertemuan hari ini saya akan sampaikan pesan terakhir atau perintah terakhir untuk delete di sini. Bagaimana perintah delete? Hampir sama dengan perintah insert ataupun edit. Pertama, kita harus punya aturan dulu. Yang di delete adalah yang dipilih. Yang dipilih adalah yang sudah tampil di bagian atas ini, bagian edit ini. Berarti kalau kita klik, maka dia muncul di sini. Setelah itu perintah delete. Sebelum delete ada perintah if edit1.text tidak sama dengan kosong, artinya ada isinya. Kalau ada isinya baru perintah. Then begin end. Jadi perintah ini berjalan kalau edit1 ada isinya. Bagaimana perintahnya? uniquery.sql. Sorry, saya tutup dulu, di close dulu. Kenapa selalu harus close? Karena sebelumnya tadi SQL itu uniquery itu sudah punya perintah SQL. Delete barang where kode sama dengan quoted str edit1.text. Ingat, kalau dia perintahnya delete ataupun edit atau update, maka dia execute. Tapi kalau select, maka dia open. Ini kita perlu show, form show. Form show ini apa? Form show ini memanggil prosedur form show tadi ini. Nah ini ya. Nah, form show ini memanggil prosedur ini. Kita coba. Ini kalau tidak salah ada from ya. Delete from barang. Kita coba dulu. Kita pilih yang speaker ini. Kita delete. Nah ini sudah hilang. Berarti kita sudah bisa mengkoneksikan, sudah bisa melakukan simpan, update, juga termasuk delete. Demikian untuk materi hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Terus mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.